Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di siang yang cerah ini kita mau menjelaskan tentang salah satu grammar yang digunakan dalam kalimat, dan ini sering sekali mengalami kesulitan anak-anak, dan nanti kalau salah mengartikan maknanya jadi berubah. Di sini kita bahas dulu kalimat ini. Kita baca dulu, blood flow bla 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 by the heart. Nah, di sini kalau ada kalimat, kita kenapa ini disebut kalimat? Pertama, ini ada subjek. Kemudian kita membutuhkan di sini ada titik-titiknya, di sini kita disebut ini adalah verb. Berarti ada subjek, ada verb. Berarti ini sudah memenuhi unsur dari kalimat, yaitu subject and verb. Kemudian kita di sini membutuhkan verb. Ada pilihan controlled, is controlled, controlling, sama is controlling. Yang mana kalau diartikan dalam kamus sama artinya mengendalikan. Tapi kalau kita lihat di makna konteks kalimatnya, apakah minta artinya diartikannya mengendalikan atau dikendalikan? Kita harus lihat dulu. Di sini ada subjek, ada verb. Berarti yang belum ada artinya, yang belum diisi adalah verbnya. Di sini ada verb, dan verb. Bedanya ini semua apa? Ini ada penggunaan id di belakang. Berarti kemungkinan ini adalah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian di sini ada penggunaan is, yaitu to be. Kalau to be berarti mesti ini kata kerja bentuk ketiga. Kemudian ini controlling, berarti penggunaan verb ing atau gerund. Verb ing. Kemudian ada penggunaan to be diikuti ing. Berarti to be plus verb ing. Apakah beda kalau di dalam kalimat mengartikannya berbeda? Kalau yang pertama itu bisa artinya mengendalikan. Kalau yang kedua artinya dikendalikan. Kalau yang ketiga artinya mengendalikan. Kalau yang keempat atau yang di juga artinya sama, mengendalikan. Berarti kalau dilihat dari artinya pasti sudah ketahuan jawabannya, yaitu yang B. Nah, kalau kita nggak tahu artinya, bagaimana caranya? Tinggal kita masukkan di sini. Kalau ada subjek bertemu langsung dengan verb kedua, itu boleh atau tidak? Boleh, tapi kita harus tahu artinya mestinya adalah aktif kalimatnya. Berarti artinya me dengan ber. Kemudian kalau ada di sini ini kan bisa juga verb 3. Boleh nggak langsung subjek ketemu verb 3? Boleh, tapi harus pakai penggunaan 3H, yaitu have, has, kemudian had. Di sini ada control, berarti di sini ada verb ketiga. Kalau ada verb ketiga sebelumnya ada penggunaan have, has, had, ini selalu artinya me dengan ber. Padahal di sini artinya adalah aliran darah titik-titik oleh jantung. Otomatis aliran darah tidak mungkin mengendalikan, tapi dikendalikan. Kalau dikendalikan berarti option yang A pasti salah. Yang kedua, ada penggunaan is diikuti, ini verb berapa? Karena ada to be, mesti ini verb ketiga. Karena itu adalah rumus passive voice. Apa itu passive voice? Passive voice itu yaitu adalah kalimat yang syaratnya adalah ada to be. Kita artiin to be verb bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga. Kita bahas dulu, to be itu apa sih sebenarnya? To be itu adalah kata kerja bantu. Di sini ada bentuk apa aja? Be, is, am, kemudian ada are. Kemudian is, am, are ini bisa berubahnya menjadi was. Kemudian are berubah menjadi were. Was, were ini berubah menjadi been. Jadi kalau kalian semua bertemu dengan salah satu dari to be ini dan ketemu dengan kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga itu ada dua, yang regular dengan irregular. Kalau yang regular itu lebih gampang. Kalau ada to be ketemu dengan kata kerja yang ber ed, itu pasti diartikannya di atau ter, karena masuk aturan passive voice di mana ada to be bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga dan pasti diartikannya di dengan ter. Kemudian bagaimana kalau yang pilihan C dengan yang pilihan D? Ini pasti diartikannya tetap me.
Dan kalau yang C, ada subjek langsung ketemu dengan kata kerja bentuk ing, itu tidak boleh. Kenapa? Harus pakai to be. Kalau pakai to be pun itu artinya me atau ber, kalimatnya menjadi aktif. Apakah ini penting untuk mempelajari itu dibacanya di atau ter, me atau ber? Sangat penting. Karena kalau diartikannya ini me, maknanya akan berubah. Aliran darah itu bukan mengendalikan jantung, tapi aliran darah itu dikendalikan oleh jantung. Kemudian ada cara yang lebih cepat lagi, cara mengerjakan soal ini yaitu dengan penggunaan by. Kalau ada penggunaan by, pasti di depannya bentuknya passive voice. Apa itu passive voice? Ada penggunaan to be dan juga kata kerja bentuk ketiga. Ingat, kata kerja bentuk ketiga itu ada dua, yang reguler berakhiran ed atau yang irregular tidak berakhiran ed. Bagaimana caranya? Sering membaca dan menghafalkan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.